Halo, perkenalkan nama saya Rika Gerhamatira dengan nomor NIM N01123109. Di sini saya mau menjelaskan tentang profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau disebut Dukcapil Kota Makassar. Nah, di sini saya mau menjelaskan di dalamnya adalah gambaran umum dan operasi kantor Dukcapil. Yang kedua adalah struktur organisasi Dukcapilnya. Yang ketiga adalah fungsi utama dan mendukung administrasi negara Dukcapil. Yang keempat adalah permasalahan yang dihadapi Dukcapil. Yang kelima adalah upaya perbaikan Dukcapil Kota Makassar. Pertama saya mau menjelaskan tentang gambaran umum dan operasi kantor Dukcapilnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Makassar merupakan salah satu unit kerja pemerintahan daerah yang berfungsi memberikan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kantor ini melayani berbagai kebutuhan administrasi terkait dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP, kartu keluarga KK, akte kelahiran, akte kematian, perubahan data penduduk sehingga identitas kependudukan digital atau IKD. Fungsi utama layanan ini adalah mendukung tertib administrasi kependudukan untuk menunjang perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat dan terpercaya. Sebagai wujud peningkatan pelayanan, Dukcapil Makassar telah mengadopsi sistem digital dan inovasi. Layanan berbasis teknologi seperti aktivasi IKD yang memungkinkan masyarakat mengakses identitas secara digital melalui ponsel pintar. Pada 2024, Dukcapil Makassar memperoleh penghargaan Anugerah Dukcapil Prima dari Kementerian Dalam Negeri atas prestasi dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik, menjadikan salah satu Dukcapil terbaik di Indonesia. Pertama, kedua adalah struktur organisasi Dukcapil. Nah, Dukcapil Makassar dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Makassar. Kepala dinas ini dibantu oleh sekretaris dinas serta beberapa kepala bidang yang mengelola fungsi utama organisasi. Yang pertama adalah bidang pendaftaran penduduk yang bertugas mengelola penerbitan dan pembaruan dokumen kependudukan seperti EKTP dan KK. Yang kedua adalah bidang pencatatan sipil yang berfokus pada layanan pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Yang ketiga adalah bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan yang menyediakan data kependudukan yang dapat digunakan untuk perencanaan, pembangunan, dan kebijakan publik. Yang terakhir adalah bidang pengelolaan informasi administrasi penduduk atau PAK yang berperan dalam menjaga keakuratan dan keamanan data. Lalu yang ketiga adalah saya menjelaskan tentang fungsi utama dalam mendukung administrasi negara. Nah, sebagai tulang punggung administrasi kependudukan, Dukcapil Makassar memiliki beberapa fungsi, yaitu adalah pertama penyediaan data kependudukan. Data ini digunakan oleh berbagai instansi untuk menyusun kebijakan yang berbasis bukti seperti alokasi penganggaran kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Yang kedua adalah pelayanan dasar administrasi. Nah, dokumen yang diterbitkan oleh Dukcapil menjadi persyaratan untuk memperoleh hak-hak dasar seperti pendaftaran sekolah, layanan kesehatan, hingga akses perbankan. Yang terakhir adalah dukungan pemilu. Nah, Dukcapil berkolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk menyediakan data pemilihan yang valid dan terkini. Yang keempat adalah permasalahan yang dihadapi Dukcapil. Nah, Dukcapil Makassar menghadapi sejumlah tantangan dan menjalankan tugasnya. Yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur digital. Meskipun telah mengadopsi teknologi digital, masih ada gangguan teknis seperti downtime server yang menyebabkan keterlambatan layanan. Yang kedua adalah tantangan validasi data. Nah, perubahan data penduduk seperti mutasi, perpindahan, dan perubahan status keluarga memerlukan pembaruan rutin yang sering terhambat oleh keterlambatan laporan masyarakat. Yang terakhir adalah kesadaran rendahnya masyarakat. Beberapa masyarakat belum menyadari pentingnya dokumen kependudukan, sehingga proses administrasi sering ditunda akibat dokumen yang tidak lengkap. Yang terakhir adalah upaya perbaikan Dukcapil. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, Dukcapil Makassar telah melakukan berbagai langkah inovatif. Yang pertama adalah digitalisasi layanan. Pengembangan layanan berbasis daring seperti aplikasi dan situs web untuk mempermudah akses masyarakat. Yang kedua adalah pelayanan jemput bola. Nah, program ini mendatangi lokasi-lokasi terpencil untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Yang terakhir adalah kolaborasi dengan instansi lain. Nah, kerjasama dengan KPU, rumah sakit, dan lembaga pendidikan untuk mempermudah akses masyarakat
terhadap pelayanan kependudukan. Dengan berbagi inovasi ini, Dukcapil Makassar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan Makassar. Itu saja penjelasan dari saya tentang profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Terima kasih, semoga bermanfaat video kali ini. Thank you, dadah.